Video kali ini, kita akan membahas materi mengenai transport pada membran. Transport pada membran terbagi dua, yaitu transport pasif dan transport aktif. Satu, transport pasif, yaitu transport molekul atau senyawa yang tidak memerlukan energi untuk melewati membran plasma. Bergerak dari daerah yang konsentrasinya lebih tinggi ke daerah yang konsentrasinya lebih rendah menuruni gradien konsentrasi. Dan mencakup difusi dan osmosis. Transport pasif yang pertama adalah difusi. Difusi yaitu pergerakan zat melalui atau tanpa membran dari wilayah konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah sehingga mencapai keseimbangan konsentrasi. Difusi terbagi dua, yaitu difusi sederhana dan difusi terfasilitasi. Difusi sederhana, difusi yang terjadi secara spontan sehingga tersebar merata. Contoh, setetes parfum disemprotkan ke dalam ruangan dan gula teraduk merata pada air gula. Difusi terfasilitasi, yaitu difusi yang terbantu oleh protein transport. Ada dua tipe protein transport. 1. Protein saluran. 2. Protein pembawa. 1. Protein saluran. Protein saluran memiliki saluran yang dapat dilalui oleh molekul air atau zat terlarut spesifik. 2. Protein pembawa. Protein pembawa berubah-ubah bentuk sehingga menggerakkan zat terlarut menyeberangi membran saat perubahan bentuk. Transport pasif yang kedua yaitu osmosis. Osmosis yaitu pergerakan air difusi air atau pelarut lain melalui membran semi-permeabel dari wilayah yang berkonsentrasi zat terlarut rendah ke wilayah yang berkonsentrasi zat terlarut tinggi. Pada osmosis, pergerakan air atau pelarut dari konsentrasi pelarut yang tinggi atau hipertonik menuju konsentrasi pelarut yang rendah atau hipotonik. Selanjutnya, kita bahas mengenai osmosis pada sistem buatan terhadap sel hidup. 1. Osmosis pada sel yang tidak berdinding sel hewan, contohnya sel darah merah. Sel darah merah di dalam larutan hipotonik, maka air akan memasuki sel lebih cepat daripada keluar dari sel, dan sel akan membengkak serta lisis meletus seperti balon air yang kepenuhan. Proses ini dinamakan hemolisis. Sel darah merah di dalam larutan isotonik, maka air mengalir melintasi membran, namun dalam laju yang sama dalam kedua arah. Dalam lingkungan ini, volume sel hewan stabil. Dan sel darah merah di dalam larutan hipertonik, maka sel kehilangan air ke lingkungan, mengkerut, dan mungkin mati. Proses ini dinamakan krenasi. 2. Proses osmosis pada sel yang berdinding sel tumbuhan. Jika sel tumbuhan ditempatkan pada larutan hipotonik, maka sel tumbuhan menggembung ketika air masuk. Namun, mengembang hanya sampai batas tertentu sebelum memberikan tekanan balik pada sel yang melawan pengambilan air lebih lanjut. Proses ini dinamakan turgid amat kaku, merupakan kondisi sehat bagi sebagian besar sel tumbuhan. Sel tumbuhan ditempatkan pada larutan isotonik, maka tidak ada kecenderungan air untuk masuk dan sel menjadi lembek.
Dan jika sel tumbuhan ditempatkan pada larutan hipertonik, maka sel tumbuhan akan kehilangan air ke lingkungan dan menyusut. Ketika sel tumbuhan mengerut, membran plasmanya terlepas dari dinding sel. Fenomena ini dinamakan plasmolysis. Tumbuhan menjadi layu dan dapat menyebabkan mati.